orang tuh sempat nilai saya yang agak ekstrim. Dibilang, lu keluar dari band terus cuman alasan itu doang. Ya saya berpikir saya nggak bisa jawab karena kalau saya jelasin mereka nggak akan bakal ngerti. Jadi saya diam. Hidayah yang diperoleh oleh Ilsyahrian Reza alias Reza, mantan drummer grup band Noah sekitar 3 tahun lalu, telah merubah semua penampilan juga pandangan hidupnya. Keglamoran sebagai anak band yang sudah dijalaninya bertahun-tahun itu akhirnya runtuh ketika Reza memutuskan untuk bertaubat dan hijrah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseharian Reza lebih banyak dihabiskan untuk beriktikaf di masjid yang berbeda dan berkumpul dengan para ulama membicarakan persoalan agama. Dari akun pribadinya, sesekali Reza memposting aktivitas keagamaannya bersama para musisi lain yang juga telah memilih berhijrah. Penampilan Reza sebagai mantan rockstar pun kini juga sudah tiada. Ia lebih memilih memakai gamis dengan celana longgar sebatas mata kaki. Lantas, apa yang membuat Reza menolak dirinya dipanggil Ustadz? Dan benarkah jika kini Reza menemukan sebuah kenyamanan hidup yang selama ini dicarinya? Saya bukan Ustadz, justru saya mau belajar. Kalau Ustadz saya belum nyampe dong. Maksudnya saya nggak apa, ngaji aja saya baru belajar, ya kan? Baru baca-baca nih, baru baca apa? Baru belajar bacanya. Ustadz mah udah lancar kali, udah bisa ceramah. Saya nggak bisa. Saya belajar gitu. Karena saya pikir waktu saya dulu terbuang banyak. Jadi sebelum saya off, saya belajar banyak. Ketika off saya mungkin sudah punya. Saya nggak seminggu sekali. Dan sebulan itu saya ada program yang 72 jam tuh, yang kata mereka itikaf tuh, 3 hari di masjid, ya pindah-pindah. Itu tiap bulan, sebulan sekali. Alhamdulillah, saya lebih sangat senang. Tapi kalian kalau mau ikutlah. Saya nggak tahu, saya mau spring. Sangat senang saya bilang. Sejak memutuskan mundur dari grup band Noah awal tahun 2015 lalu, pria kelahiran Poso 11 Maret 1977 itu seolah menggubur kisah hidupnya sebagai anak band. Ia teguh di jalan ibadah dan dakwah. Ketekunannya mendalami ilmu agama ini telah membutakan hati juga telinganya dari hal-hal yang berbau duniawi dan hedonisme. Sampai pada akhirnya ketika rekan-rekannya di grup band Noah memintanya untuk bermain drum saat Noah tampil di Bandung, Reza pun kelabakan. Kabarnya lagu-lagu hits Noah yang dulu biasa dengan mudah ia cerna, kini tak lagi bersahabat di telinganya. Penampilan perdana Reza bersama Ariel CS ini mau tidak mau membuat Reza juga harus tampil layaknya anak band dulu. Aduh, saya latihan tuh salah-salah padahal lagunya cuma gitu doang, terutama bagian feel. Karena memang passion terus serius demi Allah, telinga saya mungkin saya dengerin musik tapi hawar-hawar, kalau orang Sunda tuh hawar, jadi nggak jelas gitu. Sementara harus saya hampalin 1 lagu 2 lagu gitu. Saya kayak nggak masuk di sini, saya apa ya kok nggak bisa masuk. Saya bilang saya harus fokus kayaknya, coba saya dengerin. Oh bisa, nah, ini latihan lah kemarin. Untungnya cuma selagu, saya nggak tahu kalau 2 lagu saya mungkin bisa skip. Demi Allah Rasulullah, saya pakai sepatu, saya pakai celana ya yang ketat-ketat lagi. Baru hari ini, sisanya kan saya yang terusan gitu. Sarung nggak biasa gamis gitu, yang ada belasan. Ada orang sebagai musisi band yang awalnya urak-urakan ya, yang lagu-lagunya juga tidak bernafaskan mengajak dia kepada Allah, lalu ia sadar itu bagus. Kemudian sekarang lebih dekat kepada Allah dengan semakin banyak berzikir kepada Allah. Saya rasa itu yang disebut tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak merugi.
Menjauhi hingar-bingarnya panggung musik ternyata juga dipilih Rai, vokalis Nine Ball. Titik balik Rai dimulai ketika dirinya bertemu dengan seorang tokoh agama yang menyadarkan dirinya akan sebuah kematian. Kehidupannya berubah, ia lebih memilih masjid sebagai tempat untuk mengisi hari-harinya. Pendengarannya pun terbiasa diisi dengan bait-bait suci yang berisikan kalam ilahi Rabbi. Metamorfosis Rai untuk menjadi seorang muslim seutuhnya ini memang tidak mudah. Benarkah jika demi memetik hidayah ini, Rai rela diejek oleh orang-orang yang sempat meragukan soal pilihannya ini? Dulu mana mau saya nyanyi religi kan, takut dibilang remaja masjid gitu kan, atau ya nggak keren lah gitu kan, itu pendapat saya dulu demikian. Namun ternyata setelah datangi hidayah, saya justru senang atau betah dengan suasana atmosfer religi, atmosfer rohani, atmosfer keagamaan gitu kan. Itu saya tergila-gila mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan mencintai agamanya. Sehingga saya ketika itu tidak peduli, tidak terkesan dengan suasana keadaan yang ada di sekitar saya. Banyak orang yang, sebagian yang berkata-kata yang ya tidak mendukung lah ya. Ya namanya orang lagi jatuh cinta, saya berjalan aja tanpa menghiraukan semua pembicaraan itu. Sampai pada akhirnya mereka pun memahami kehidupan saya yang baru kalau boleh dibilang. Dan ajaibnya Masya Allah, satu persatu di antara mereka mulai mengikuti gitu kan. Mulai mengikuti, mulai bergabung juga gitu. Kalau ada pemain band yang saat ini bermetamorfosis, merubah dirinya menjadi seseorang yang syar'i banget dengan memakai jenggot, berpakaian busana muslim, berkata yang baik, berakhlak yang baik, maka kita harus apresiasi positif dan jangan buruk sangka pemirsa. Penyanyi yang juga mantap untuk berhijrah menjadi seorang muslim yang taat adalah vokalis grup band Mata, Sunu. Tidak jauh berbeda dengan Reza dan Rai, Sunu juga memilih mencari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puas mencicipi nikmatnya sebagai anak band, akhirnya Sunu tersadar hingga cahaya hidayah datang ke dalam dirinya. Kemantapan dirinya inilah yang membuat Sunu yakin jika ia tak lagi butuh sebuah popularitas. Ya udahlah, insya Allah saya niat untuk berhijrah. Ya, saya kumpulkan semua energi dan sebagainya, saya minta tolong sama Allah untuk berhijrah. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Keluarga saya mendukung, apalagi ya teman-teman mendukung semuanya. Ya udah, nggak ada masalah. Saya akan meninggalkan dunia entertain ini pasti. Ya kalau Allah kasih hidayah, yang pasti utamanya, mau saya mau punya uang ke, mau nggak punya uang gitu kan, mau punya pekerjaan, mau nggak, ya pasti lama-lama saya harus ninggalin dunia ini gitu.